Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi dengan channel 1001 Info. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada pemirsa YouTube semua, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, ajaran Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut ini adalah keutamaan bangun pagi dalam Islam. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah SAW pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang kedua, terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Yang ketiga, didoakan malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau sholat subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 632. Rasulullah SAW bersabda, menjelang pagi hari dua malaikat turun. Yang satu berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang mengikhfatkan hartanya." Sedangkan malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, timpakan kerusakan bagi harta yang ditahannya." Yang keempat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memasuki waktu pagi hari tidak berniat menzalimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa, dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Yang kelima, jauh dari sifat malas. Rasulullah bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika tidur di setiap ikatan, setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir di pagi hari. Dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kiai Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketujuh, dimudahkan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, jauh dari kelalaian. Rasulullah bersabda, "Laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya.
maksud dari dalil tersebut adalah orang yang malas bangun pagi, maka berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang kesembilan, mendapatkan rezeki yang luar biasa jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaknya kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di malam hari. Hadis riwayat Bukhari. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan keislaman bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.